Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri Munir. Sahabat sehat sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai dampak dari gadget kepada mata, khusus kepada anak-anak kita. Kita akan membahas bersama pakarnya, yaitu Dr. Aryani Amra, spesialis mata konsultan. Baik, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai pemakaian gadget ya pada anak-anak. Kita tahu kan dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah pakai gadget semua sekarang lebih dominan. Dan ada juga nih belum sekolah pun sudah dikasih gadget supaya anaknya tidak rewel. Ini mohon pencerahannya Dr. Amrah nih, bagaimana nih efeknya kepada mata nih gadget pemakaian yang berlama-lama ini gitu. Ya, Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Sebenarnya pemakaian gadget, apalagi pada era sekarang ini, era pandemi ini, anak-anak sekolah juga kan sekolahnya melalui daring ya, Prof ya. Sekolah daring, kemudian segala-galanya memakai gadget. Jadi seperti kita ketahui bahwa memang peran gadget ini sekarang memang sangat-sangat dominan sekali di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat juga anak-anak, kalau kita pergi kemana-mana, anak-anak kecil, bahkan yang belum bisa bicara pun udah megang gadget, udah dikasih orang tuanya megang gadget ya Prof. Nah, hal ini tentunya akan berdampak kepada apa yang disebut dengan kelelahan pada mata. Akibat kelelahan pada mata yang terlalu sering melihat dekat, kemudian juga nanti pancaran-pancaran daripada gadget, akan menimbulkan suatu kelainan yang disebut dengan rabun jauh. Rabun jauh atau secara kedokteran kita kenal dengan miopia. Nah, kasus-kasus miopia ini adalah salah satu daripada kelainan penglihatan atau kelainan refraksi yang akhir-akhir ini juga memang sangat banyak sekali. Bawah 3 tahun itu memang masih belum dianjurkan, Prof. Untuk melihat, untuk memain gadget itu belum dianjurkan. Karena anak-anak di bawah 3 tahun ini kan juga penglihatannya masih sedang berkembang. Jadi kalau dia terlalu sering melihat gadget itu juga jaraknya kan kadang-kadang kalau melihat gadget pasti jaraknya nggak seperti dengan jarak cenderung dekat ya. Sangat dekat sekali. Ya, Bro. Kemudian juga sambil tiduran, nanti kadang-kadang cahayanya juga nggak benar. Nah, jadi ini tentunya akan mengganggu daripada penglihatan. Jadi kita tahu bahwa akomodasi anak ini sangat sangat besar sekali. Dia masih bisa melihat dengan jarak yang sangat dekat. Jadi kelamaan akomodasi yang terlalu sering terus-terusan dipakai tentunya akan mengakibatkan nanti kelelahan mata dan mengganggu daripada penglihatannya. Jadi sebenarnya untuk urutan umur ini sendiri, Prof, ada hal-hal batasan-batasan di dalam pemakaian gadget. Jadi seperti kita ketahui tadi bahwa anak di bawah 3 tahun itu sebenarnya gadget masih belum dianjurkan. Nah, kemudian 4-6 tahun itu boleh pakai gadget sekitar 90 menit, kemudian berhenti. Kemudian nanti di atas yang lebih besar, iya Prof, 7-12 tahun boleh pakai 3-4 jam per hari gitu Prof. Nah, kemudian umur 12-16 tahun itu bisa maksimal 8 jam per hari. Nah, itu pun misalnya 8 jam itu tetap kita harus memperhatikan istirahat pada matanya. Jadi ada yang disebut dengan screen time pada anak ini, ada aturannya Prof. Screen time, kapan anak memakai gadget, kemudian setelah screen time dia wajib ada green time. Jadi setelah selesai dia pakai gadget, dia harus melihat istirahat matanya, melihat sejauh-jauhnya. Gitu. Nah, jadi sebenarnya di dalam pemakaian daripada gadget ini ada yang kita kenal dengan istilah 20-20-20. Jadi 20 menit dia memakai gadget, kemudian 20 detik dia istirahatkan, gitu Prof. Jadi 20-20-20. Jadi setelah itu nanti setelah dia selesai, dengan jaraknya pun dia tidak boleh terlalu membungkuk, Prof. Jadi dia harus tetap tegak gini supaya tulang belakangnya juga tidak ikut terus-terusan nanti bungkuk seperti ini.
Nah, kemudian jaraknya juga harus diperhatikan. Jadi sekitar 30 sampai 50 cm jarak antara mata dengan gadgetnya. Setelah selesai nanti anak-anak ini bermain gadget, setelah sekolah, orang tua wajib, terutama ini pada anak-anak ya Prof, wajib mengistirahatkan mata si anak. Itulah yang kita sebut dengan green time. Jadi apa yang disebut dengan green time? Istirahatnya bagaimana? Kita usahakan anak-anak ini melihat pandangan keluar. Jadi mungkin di taman melihat hijau-hijau, sehingga matanya yang tadinya dipaksa untuk berakomodasi akan melihat jauh, kemudian melihat yang hijau-hijau, sehingga matanya ini bisa kembali lagi menjadi normal, gitu, Prof. Lalu bagaimana pula anak-anak kan sering sambil tidur itu main gadget itu, bagaimana pula efeknya itu, Dr. Amra? Jadi sepertinya kalau memang kita biarkan anak-anak ini tadi bermain gadget atau bahkan juga membaca di situ, termasuk di situ pekerjaan-pekerjaan dekat yang biasa dilakukan sambil tiduran, membaca, kemudian juga bermain gadget. Tentunya hal ini akan menjadi sesuatu hal yang kesalahan sebenarnya ya Prof. Kesalahan yang akhirnya dianggap sebagai suatu pembenaran. Jadi mata anak itu terbiasa melihat dekat, dia akan kabur untuk melihat jauh. Nah, di samping itu juga akomodasi yang terus-menerus tadi mengakibatkan mata lelah. Jadi sebaiknya hal-hal seperti ini dihindari. Karena kalau tidak, kerusakan daripada penglihatannya ini, kemampuannya untuk melihat ini akan menjadi terganggu. Nah, kalau kita biarkan hal seperti ini, akhirnya nanti juga bisa mengakibatkan suatu keadaan yang disebut dengan amblyopia. Amblyopia ini adalah mata malas. Jadi matanya sudah terbiasa dengan penglihatan yang dekat, dan biasanya orang tua juga abai. Jadi mereka tidak, karena anaknya udah diam, udah gitu. Nah, di samping penglihatan tadi yang terganggu, koreksi refraksi juga yang mungkin tidak terkoreksi, nanti akan bisa mengakibatkan apa yang disebut dengan mata malas. Jadi mata malas ini nanti nggak bisa lagi dikoreksi dengan kacamata, Prof. Baik. Lalu apa sih yang paling ditakutkan, komplikasi yang paling berbahaya? Nah, sebenarnya kalau misalnya si anak ini tadi dibiarkan, akan terjadilah dia miopia yang meningkat. Karena pada beberapa negara maju juga sekarang kan sekolahnya mereka sudah melakukan sekolah dengan anak-anak ini sekolahnya di taman gitu, Prof. Nggak pakai lagi apa yang disebut dengan gadget ini, mereka sekolahnya di taman. Kemudian di udara bebas, sehingga anak-anak ini tidak terus berakomodasi. Nah, apa yang kita takutkan adalah terjadinya miopia ini. Nah, miopia dalam keadaan yang lanjut menjadi miopia yang berat, hal ini akan dapat mengakibatkan suatu keadaan yang disebut dengan ablasio retina. Jadi ablasio retina ini adalah dinding bola mata kita yang paling belakang ini, di mana disitulah saraf-saraf itu tersusun yang akan meneruskan nanti sinyal ke otak. Nah, lapisannya ini pada miopia yang berat, lapisannya ini bisa terlepas. Jadi salah satu lapisannya terlepas, akan terjadi ablasio retina, sehingga tajam penglihatannya akan bisa mendadak menghilang, turun sangat drastis dengan tiba-tiba. Itu yang ditakutkan, Prof. Jadi kalau sudah terjadi ablasio retina, tentunya kita tidak mengharapkan hal yang seperti itu, karena tentunya harus ada pengobatan lanjutan yang akan harus segera ditangani. Kalau tidak, dia akan mengakibatkan suatu kebutaan yang permanen. Wah, cukup berbahaya rupanya. Kemudian itu lagi amblyopia, itu juga kita takutkan kalau sudah terjadi. Iya, Prof. Baik, jadi cukup berbahaya, bisa menimbulkan kebutaan ya kalau dibiarkannya ya. Sahabat sehat sekalian, jadi memang sangat dianjurkan dalam rangka menjaga kesehatan mata anak-anak kita, jarak gadget dengan mata itu 30 sampai 50 cm. Kemudian ada rumus supaya gampang kita ingat 20-20-20, yaitu melihat gadget itu 20 menit, kemudian harus istirahat dengan cara melihat jauh, itu selama 20 detik. Dan jarak jauh itu biasanya 20 kaki.
Itu kira-kira Dr. Amra ya. Ya, Terima Prof. kasih Dr. Amra. Semoga ini jadi perhatian Betul. untuk para orang tua di Sama-sama. rumah agar kesehatan mata anak-anak kita selalu terjaga sehat. Terima kasih Dr. Amra. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Del. Ya, sama-sama.